Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa beribadah kembali. Kita percaya apapun keadaan kita, pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersama-sama datang dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan bahwa Dia sungguh amat baik. Terus memperkatakan, terus menyanyikan kebaikan Tuhan di segala waktu. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami memilih untuk mengatakan bahwa Engkau sungguh amat baik bagi setiap kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau sungguh amat baik. Dan mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Dia baik, amin. Mari bersuka cita bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama
untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan Kau sungguh amat baik Tuhan. Kau sungguh amat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia sungguh amat baik. Dia sungguh amat baik bagi setiap kita. Haleluya. Setiap waktu kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, mengingat kebesaran-Mu, kami menyembah-Mu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. One more time, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. 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 Saudara, pada pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Saudara di rumah saudara masing-masing saat ini boleh membagikan roti dan anggur kepada setiap anggota keluarga. Dan saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan buat saudara dari Roma Fatsal yang ke-8, ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Paulus ingin memberikan ketegasan kepada jemaat Roma. Dan hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada saudara dan saya. Kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya yang Dia kasihi, menyerahkannya buat saudara dan saya, bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bagaimana mungkin apa yang kita butuhkan hari ini tidak Dia karuniakan bersama-sama dengan Dia? Saudara, hari ini saudara butuh penghiburan, maka Tuhan berjanji Dia adalah Allah yang menghibur saudara. Tuhan berjanji bahwa kalau saudara membutuhkan kesembuhan, lebih daripada apa yang dokter bisa lakukan, obat yang saudara makan bisa lakukan buat tubuh saudara, Allah kita yang menyembuhkan, melakukannya buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama
mengambil, menerima perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur karena kita punya Allah yang demikian. Dan saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat roti bersama-sama. Saudara, roti ini Tuhan Yesus katakan ini adalah tubuhku, tubuh yang dipecah-pecahkan buat engkau. Setiap kali engkau makan dari tubuh ini, engkau mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur bahwa oleh bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit, semua kelemahan tubuh saudara sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini saudara. Pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, di malam yang terakhir sebelum mereka keluar, Tuhan meminta mereka untuk merayakan Paskah untuk yang pertama kali. Dan mereka membubuhkan darah dari anak domba di ambang pintu setiap rumah mereka. Dan pada malam hari itu terjadi tangisan yang luar biasa di Mesir. Karena anak sulung dari orang Mesir mati. Tetapi bangsa Israel dilindungi bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka tidak pernah melakukan dosa, tetapi karena ada tanda darah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka pada malam terakhir itu, gambaran adalah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita minum dengan mengakui bahwa darah dari Tuhan Yesus yang memproteksi saudara dan saya dengan sempurna. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah lakukan buat kami, yang olehnya kami menerima pengampunan dosa, dan juga oleh karenanya kehidupan kami diproteksi oleh darah anak domba Allah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, proteksi dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa menyertai setiap anak-anak-Mu pada saat ini dan juga waktu-waktu yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing your goodness, oh God. I will sing your goodness, oh God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial
di setiap bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang hari-hari ini semakin memburuk, gereja kita membuka persembahan khusus peduli sesama. Persembahan khusus peduli sesama, di mana dana yang nantinya terkumpul akan dipergunakan untuk membantu jemaat yang memerlukan pertolongan, yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19 atau yang saat ini sedang dalam perawatan. Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan persembahan khusus saudara dengan melakukan scan di QR Code yang bertuliskan persembahan khusus peduli sesama. Saya ulangi, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QR Code yang bertuliskan persembahan khusus peduli sesama. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 788 0820 910 atas nama Gereja Morning Star Indonesia. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 berkata demikian. Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Ayat ini saudara dengan jelas berkata bahwa saat kita berbuat baik, saat kita saling menolong, artinya secara khusus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka apa yang kita lakukan tersebut dan apa yang kita berikan tersebut adalah sebuah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, saat kami membawa persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami, dan juga secara khusus persembahan khusus bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan iman, memberi dengan bahkan sukacita, mengetahui kalau kami bisa memberi pada hari ini, itu karena Engkau terus memberkati setiap kami. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku
selamanya. Saudara, hari ini kita masuk ke seri yang baru, dan seri kali ini hanya 2 minggu, dan kita akan bersama-sama belajar tentang kemurahan hati. Seri kita diberikan judul Generosity. Hari ini saya akan berbicara tentang gereja yang murah hati. Saudara, orang mengatakan bahwa seringkali kita mulai belajar murah hati, atau kita belajar perkara-perkara yang baik karena kita meniru, saudara. Ada anak yang meniru orang tuanya yang murah hati dan terbiasa dengan kemurahan hati. Sebagai gereja Tuhan, siapa yang kita tiru, saudara? Gereja mula-mula terkenal dengan kemurahan hati mereka. Mereka memperhatikan satu dengan yang lain, dan mereka juga menjadi berkat buat komunitas di mana mereka tinggal. Alkitab bahkan mengatakan mereka disukai banyak orang. Gereja murah-murah lahir bukan dengan kekayaan yang luar biasa, tetapi mereka dikenal sebagai gereja yang murah hati. Mereka berbagi, mereka memperhatikan di antara mereka dan juga komunitas mereka. Saudara, apa yang menjadi dasar kemurahan hati? Dasar dari kemurahan hati adalah kasih, saudara. Seorang yang mengasihi, pasti dia memberi, pasti dia murah hati. Seorang bisa memberi tanpa kasih, tetapi seorang tidak bisa mengasihi tanpa dia memberi. Dengan kata lain, kalau seorang tidak murah hati terhadap orang lain, maka dia tidak bisa mengatakan dia mengasihi orang itu. Ya. Kalau saudara mengasihi pasanganmu, suami mengasihi istri, maka suami akan menjadi orang yang generous, murah hati terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Saudara, contoh kemurahan hati ditulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang begitu sering kita dengar. Mungkin saudara tidak melihat ayat ini dalam konteks kemurahan hati. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kemurahan hati selalu dimulai dengan hati yang mengasihi. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Karena dia begitu mengasihi dunia ini. Semakin besar kasihnya, semakin besar apa yang dia berikan. Karena begitu besarnya Allah mengasihi saudara dan saya, maka yang dia berikan adalah anaknya sendiri. Dia bukan hanya berikan berkat jasmani saudara, tapi dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya yang dikasihi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saya berbicara tentang kemurahan hati pada hari ini, kemurahan hati tidak selalu tentang uang. Kemurahan hati itu bisa muncul di dalam bentuk yang lain. Ada orang yang murah hati dengan waktunya. Jadi artinya dia berbagi waktu yang hanya 24 jam sehari dengan orang lain. Dengan kata lain, dia mau tolong orang lain dengan mengorbankan waktunya. Ada orang yang berbagi dengan memberikan perhatiannya. Dia telepon saudara seimannya yang sedang down, yang sedang bermasalah, ya. Dan bentuk kemurahan hati itu macam-macam, saudara. Tetapi kembali dasar kemurahan hati adalah kasih. Saudara, pada waktu anak saya yang terakhir DJ masih kecil, saya ingin mengajar dia untuk share. Saya pergi ke McDonald dan saya berikan dia French fries, kentang goreng. Ya. Dan setelah saya belikan dia kentang goreng, saya bilang sama DJ, "Papa, coba satu dong."
Saudara, DJ punya opsi, saudara. Dia bisa mengatakan, enggak apa-apa, enggak mau. Ini kan untuk DJ. Atau dia bisa punya opsi untuk mengatakan, enggak apa-apa, kita share. Saudara, kenapa saya mau share? Mau ambil dari anak saya? Karena saya ingin mengajar anak saya untuk belajar berbagi dengan papanya. Anak perlu diajar sejak kecil untuk share, untuk berbagi, saudara. Saudara, saya bisa beli French fries sendiri kalau dia nggak mau share dengan saya. Saya sesungguhnya, saudara, bisa belikan lebih banyak lagi dan bukan hanya satu porsi kentang goreng untuk dia. Tetapi dengan saya berbagi dengan dia, dia mulai belajar bahwa hidup itu bukan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, saudara, pada waktu saya memutuskan untuk mengambil apa yang dia punya, apa yang dia makan tadi, saya bisa lakukan itu untuk mengajarkan dia bahwa apa yang dia terima, dia bisa kehilangan. Saudara, Allah kita bukan hanya punya French fries. Allah kita bukan hanya punya kentang goreng. Tapi dia memiliki segala perkara. Kadang kita tidak sadar, saudara, pada waktu kita diberikan. Kadang Tuhan juga mengajar kita untuk berbagi. Tuhan mengajar apa yang kita miliki ini bukan hanya kita yang nikmati, tapi orang lain. Dan kadang, saudara, kalau kita nggak mau berbagi, Tuhan mau ingatkan bahwa dia bisa ambil apa yang dia sudah percayakan kepada kita untuk kita nikmati. Apakah Bapa kita di surga adalah Bapa yang jahat? Tidak, saudara. Tetapi Bapa kita mau kita belajar untuk berbagi. Dan Bapa kita mau kita sadar bahwa Dia adalah Allah sumber berkat kita. Ya, bukan aja Allah untuk French fries yang kita suka atau barang-barang yang lain kita suka. Dia adalah sumber berkat. Saudara, kadang kita nggak realize, kadang kita nggak sadar betapa murah hatinya Tuhan dengan memberikan kepada kita oksigen. Dulu kita tidak perlu hidup dengan masker, kita boleh bebas menikmati oksigen. Tuhan nggak pernah charge, saudara. Tuhan nggak pernah kirim bilnya kepada saudara dan mengatakan penggunaan oksigen bulan ini sekian. Engkau menikmati oksigen berapa meter kubik dan 1 meter kubik harganya sekian. Dan sejak saudara lahir sampai hari ini, harga oksigen tetap tidak pernah diberikan kepada saudara. Saudara tidak pernah bayar. Dan begitu banyak hal yang lain yang kita terima dari Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dia memberi begitu banyak dan bukan hanya kepada orang yang percaya. Tuhan mengatakan Dia menurunkan hujan dan matahari baik kepada orang yang mengasihi Dia maupun orang yang tidak mengasihi Dia. Nah, saudara, kalau saudara belajar kata-kata yang muncul dalam Alkitab, maka saudara menemukan bahwa kata yang sering kali muncul adalah kata-kata yang penting. Saya berikan contoh buat saudara, kata percaya muncul di Alkitab sebanyak 272 kali. Kata doa, berdoa muncul 370 kali. Mengapa? Karena berdoa itu penting, saudara. Bagaimana dengan kasih? Kata kasih muncul 714 kali. Berarti kasih itu sangat penting. Kata memberi tercatat di Alkitab lebih dari 1000 kali. 1252 kali. Berarti apa, saudara? Allah menganggap memberi adalah perkara yang penting. Allah melihat
kemurahan hati sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang relatif kaya, relatif punya kecukupan dalam materi. Dan ini yang dituliskan kepada jemaat di Korintus. Di ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan ini yang luar biasa saudara, karena Rasul Paulus mengatakan bahwa ada jemaat Makedonia yang secara jasmani sangat miskin, tetapi secara kemurahan sangat kaya. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa kekayaan itu bukan masalah berapa banyak yang saudara punya, tetapi di hadapan Tuhan, saudara adalah pribadi yang kaya pada waktu saudara penuh dengan kemurahan hati. Di ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa jemaat Makedonia itu mengalami masalah berat. Kita tidak tahu persis apa masalahnya. Dikatakan hanya berbagai penderitaan, bukan hanya satu penderitaan, berbagai penderitaan. Tetapi yang luar biasa dari jemaat ini, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ini secara jasmani saudara, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Ayat 2 ini adalah ayat yang luar biasa. Paulus bermegah. Paulus menyaksikan kemurahan hati jemaat Makedonia yang miskin kepada jemaat Korintus yang kaya. Dengan kata lain saudara, jemaat Korintus secara jasmani lebih kaya dari jemaat Makedonia, jauh lebih kaya. Tapi dari sisi kemurahan hati, Rasul Paulus mengajar jemaat Korintus untuk bisa mencontoh iman dari jemaat Makedonia. Di ayat yang kedua tadi dikatakan luar biasa bahwa mereka penuh dengan sukacita. Saudara, ada orang yang mengatakan, waduh kalau saya punya sedikit terus kemudian saya berbagi, saya sudah sumpek, berbagi lagi tambah sumpek Pak. Kebenarannya bertolak belakang saudara. Mungkin saudara sumpek karena saudara gak pernah berbagi dengan orang lain. Ya, mungkin saudara gelisah, saudara kehilangan sukacita karena saudaranya mikirin diri saudara sendiri. Berbagi meningkatkan sukacita saudara. Itu yang kita belajar dari nasihat firman Tuhan ini. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada satu jemaat ya, atau jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, ini satu wilayah yang punya kerinduan untuk jadi berkat untuk jemaat lain. Begitu luar biasa. Pada saat itu Rasul Paulus sedang mengumpulkan sumbangan untuk membantu jemaat yang memerlukan bantuan. Dan respon Makedonia begitu luar biasa. Saya melanjutkan di ayat yang keempat, dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
dengan kerelaan sendiri. Bukan karena dipaksa, saudara. Kerelaan hati, kembali saudara, itu dimulai dari dalam. Bukan dari luar, bukan karena desakan, bukan karena intimidasi, tetapi keluar dari ucapan syukur. Mereka menganggap mereka dapat kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kata lain, mereka merasa satu kehormatan kalau mereka bisa membantu saudara seiman yang lain. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Rupanya, Rasul Paulus punya gambaran, punya perkiraan apa yang akan dilakukan jemaat-jemaat Makedonia. Tetapi apa yang sesungguhnya mereka lakukan akhirnya itu surpass, melewati ekspektasi Paulus. Paulus tidak nyangka, saudara. Dan ada prinsip yang baik di ayat yang kelima ini. Dikatakan mereka memberi diri mereka pertama kepada Allah dan juga kepada kami. Apa yang dimaksudkan mereka memberi diri mereka? Wong yang mereka berikan itu keuangan. Saudara, Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius, di Injil Matius, Tuhan Yesus katakan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Dengan kata lain, pada waktu engkau memberikan apa yang engkau punya, hartamu, maka hidupmu akan mengikuti pemberian itu. Jadi, dengan prinsip ini, Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa sesungguhnya yang mereka berikan bukan hanya keuangan mereka, tapi hidup mereka berikan. Karena di mana hartamu ada, di situ juga hatimu ada. Saudara, jemaat Makedonia memberikan contoh kepada jemaat Korintus yang lebih berpendidikan, lebih kaya. Apa artinya kaya di dalam kemurahan? Di ayat yang ketujuh saya lanjutkan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kata Rasul Paulus. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, begitu banyak macam kekayaan, saudara ya. Rasul Paulus mengatakan kamu bisa kaya di dalam pengetahuan. Kamu bisa kaya di dalam iman. Kamu bisa kaya dalam perkataan. Engkau fasih berkata-kata. Kamu bisa kaya dalam kesungguhanmu membantu. Tetapi kamu perlu kaya dalam pelayanan kasih. Dengan kata lain, Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus yang punya kekayaan di banyak hal untuk juga kaya di dalam pelayanan kasih ini. Di dalam kemurahan hati ini. Dan di ayat yang ke-13 ada sesuatu yang menarik yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Dikatakan sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Nah tentu saudara, kalau saudara membantu seseorang di dalam keuangan bukan berarti dia harus mengembalikan sesuatu supaya seimbang. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita belajar bahwa sewaktu kita memberi, maka sebenarnya kita akan menerima sesuatu. Ada keseimbangan. Saudara tidak kelebihan, orang lain juga tidak kekurangan. Nah saudara, hari-hari ini mungkin saudara melihat kelangkaan tertentu yang terjadi akibat pandemi. Mau enggak saudara berbagi? Karena ada orang yang membutuhkan apa yang saudara punya hari ini karena kelangkaan itu. Gereja Tuhan ini saatnya kita bermurah hati. Gereja Tuhan harusnya menjadi institusi yang paling murah hati hari-hari ini. Kita memberi, kita mencukupkan kekurangan saudara seiman yang lain,
dengan apa yang kita punya. Saudara katakan kami memberi doa, yes, doa itu penting saudara. Tapi hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan lebih dari doa saudara. Dan setiap kita bisa memberi sesuatu. Dan ini prinsip yang baik. Dikatakan kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Saudara, pada waktu kita memberi, kita akan menerima sesuatu. Kita akan dipuaskan. Saudara, ada sukacita pada waktu saudara mulai memberi orang yang membutuhkan. Sekalipun apa yang saudara beri juga saudara butuhkan. Dan satu fatsal kemudian, di ayat yang ke-13, fatsal yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Saudara, di dalam jemaat ini kita punya tagline, honor God, make disciples. Memuliakan Tuhan dengan memuridkan. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat ayat ini, memuliakan Allah dengan pemberian saudara. Saudara, kita bisa memuliakan Tuhan dengan banyak cara. Jemaat Korintus ditantang oleh Rasul Paulus untuk memuliakan Allah dengan kemurahan hati. Kemurahan hati kita ini memuliakan Tuhan, saudara. Dikatakan mereka membagikan segala sesuatu, ya, jemaat Korintus membagikan segala sesuatu kepada mereka, maksudnya orang-orang percaya, dan semua orang, artinya orang-orang yang bukan bahkan anggota gereja. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan masa pandemi, masa sulit ini akan berakhir. Gereja Tuhan dipanggil menjadi terang, gereja Tuhan dipanggil menjadi garam. Dan pertama-tama, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama saudara seiman. Tetapi bukan hanya berhenti di sana. Gereja Tuhan perlu jadi berkat buat banyak orang. Gereja mula-mula dikatakan mereka disukai banyak orang. Pertanyaannya, apakah kita menjadi anggota masyarakat yang disukai banyak orang? Dan saya ingin mengakhiri dengan satu ayat yang saya ambil dari kitab Amsal Fatsal 21 ayat yang ke-26. Dikatakan keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ada terjemahan yang mengatakan orang yang rakus itu selalu mengambil dan mengambil, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Saudara, saya diingatkan dengan apa yang terjadi beberapa saat terakhir. Dengan kelangkaan obat-obatan, maka harga obat cenderung untuk naik, saudara. Orang yang mau menolong orang lain mengatakan kepada saya, sekalipun harga sudah tinggi, kita beli obatnya. Karena kita perlu bagikan obat itu, kita perlu memberi obat itu, karena itu akan menyelamatkan nyawa orang lain. Kenaikan obatnya nggak setara dengan nyawa orang lain. Tetapi saudara, ada yang berpikir yang berbeda. Ada yang mengatakan, nah sekarang kalau saya punya obat, dulu saya beli murah, sekarang saya bisa jual mahal supaya untung saya jadi banyak. Saudara, kita mau dalam posisi yang mana? Ada yang mengatakan, kalaupun harganya mahal, kita beli karena kita bisa tolong orang. Atau kalau sekarang harganya mahal, saya bisa mendapatkan keuntungan banyak lewat apa yang saya punya. Gereja Tuhan,
kita dipanggil untuk murah hati. Kemurahan hati kita bukan tidak memberikan rasa sakit pada waktu kita memberi, karena apa yang kita beri, kita juga mungkin memerlukannya. Tetapi kemurahan hati kita mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Saya banyak mendengar kisah dari jemaat yang saling menolong. Ada yang memasakkan sesama yang sedang di dalam keadaan sakit. Ada yang berbagi macam-macam. Ada yang bersedia untuk mengantarkan tabung oksigen ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Macam-macam hal yang begitu menggetarkan hati saya. Dan saya katakan, bukankah itu gereja Tuhan? Berbagi, berikan obat, berikan macam-macam, saudara. Hari-hari ini kita akan melihat kegenapan di mana firman Tuhan mengatakan mereka akan melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk saling menolong. Di dalam life group saling menolong. Saling membantu saudara. Saling memberikan kekuatan, saling memberikan dorongan satu dengan yang lain. Tetapi satu kali kita bukan hanya jadi berkat untuk gereja kita, tapi kita jadi berkat untuk masyarakat, komunitas dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk menjadi gereja yang murah hati. Mengapa saudara? Dan saya ingin menutup dengan kembali mengingatkan, kalau anak kecil, dia belajar, dia meniru orang tuanya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau saudara dan saya, sebagai anak-anak Allah, siapa panutan kita? Mengapa kita bisa belajar murah hati? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling murah hati yang ada, yang pernah hidup, yang pernah tinggal, berjalan di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memanggil kami menjadi jemaat yang murah hati. Kami boleh berbagi banyak perkara. Kalau kami tidak punya uang, kami bisa berbagi kata-kata dorongan, kata-kata iman. Kalau kami mungkin hanya bisa membagikan sedikit makanan buat orang lain yang membutuhkan, kami bisa lakukan itu. Setiap kami bisa lakukan sesuatu supaya terjadi keseimbangan, itu yang firman-Mu katakan. Dan kalau kami memberi, dasar yang utama yang menggerakkan kami adalah kasih, di mana Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara seiman kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kesulitan, dalam kesendirian. Tuhan, lawatan-Mu. Lawatan-Mu Tuhan. Dan mungkin ada keluarga kami secara jasmani, atau mungkin ada orang yang kami kenal. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan, biar Engkau menjadi nyata Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan Engkau memakai kami Tuhan, untuk menjadi saluran kemurahan hati-Mu. Tuhan, kami belajar dari anak kecil yang punya banyak french fries, dia berbagi. Kami punya banyak bukan karena kami usaha, tetapi kami punya banyak karena Engkau adalah Allah sumber berkat kami. Dan Kau mau kami belajar berbagi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub diberikan dalam hidupmu. Gereja Tuhan, engkau diberkati. Engkau menerima segala kelimpahan sorga. Supaya engkau jadi berkat buat sesamamu,
buat komunitas dimanapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar. You know me by name, you called me, you called me. For all of my days, I'll go where you would go. Though I walk through the valley, I am safe in your arms. In the face of life's mysteries, I'm not afraid. Come on, every voice. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me.